Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal pilihannya A. 10 hingga 17 Juni tahun 45, B. 11 hingga 18 Juni 1945, C. 9 hingga 17 Juli 1945, D. 10 hingga 17 Juli 1945, E. 11 hingga 18 Juli 1945. Oke. Silakan di pause dulu videonya untuk menebak jawabannya. Oke. Baik, kita bahas sekarang. BPUPKI telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. BPUPKI telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Oke. Sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Itu sidang yang pertama ya. Sedangkan sidang yang kedua, itu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli ya. Sampai 17 Juli 1945. Oke. Di sini yang ditanyakan yang kedua gitu. Berarti sidang yang keduanya adalah 10 Juli sampai 17 Juli. Sehingga pilihannya yang D. Oke, yang D. Berikut ini merupakan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 kecuali pilihannya A. Pembubaran konstituante, B. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, C. Akan dibentuk MPRS dalam waktu singkat, D. Akan dibentuk DPAS dalam waktu singkat, E. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke, silakan dijeda terlebih dahulu videonya untuk menebak jawabannya. Baik, kita bahas apa saja isi dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 gitu kan. Maka kami Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang pertama itu menetapkan pembubaran konstituante. Jadi yang pertama itu adalah pembubaran konstituante. Yang kedua itu menetapkan UUD 1945 atau kembalinya UUD 45 dan jadi menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung dari tanggal penetapan dekret, dan tidak berlakunya lagi UUDS dan tak berlakunya lagi kan tak berlakunya UUDS ya. Terus yang ketiga
pembentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan dari daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Perwakilan Agung. Jadi pembentukan MPRS dan DPAS. Oke, ini ketiga isi dekret presiden 5 Juli 1959. Coba kita cek. Karena di sini yang ditanyakan kecuali, berarti di sini yang bukan ya. Pembubaran konstituante ya benar ya kan. Berlakunya kembali UUD 45 dan tidak berlakunya ini benar. Terus akan dibentuknya MPRS dalam waktu singkat, ini juga benar. Akan dibentuk DPAS dalam waktu singkat, ini benar. Nah, pilihannya yang E ya, harusnya ini yang bukan gitu, yang bukannya. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang E karena yang ditanyakan adalah kecuali. Oke, yang E. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung arti sebagai pilihannya A. Cita-cita bangsa, B. Kepribadian bangsa, C. Dasar dalam menata negara, D. Perjanjian luhur bangsa, E. Pedoman bangsa. Silakan dijeda terlebih dahulu dan menebak jawabannya apa. Oke, kita bahas. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita normatif penyelenggaraan negara. Jadi nilai-nilai yang telah disepakati bersama juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik ya. Jadi jawaban dari soal ini, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung arti sebagai pilihannya yang A ya, cita-cita bangsa gitu. Karena nilai yang tergantung Pancasila menjadi cita-cita normatif. Di sini kata kuncinya gitu ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi A. 8 provinsi, B. 10 provinsi, C. 12 provinsi, D. 15 provinsi, dan E. 17 provinsi. Silakan dipikir dulu dan ditebak jawabannya yang mana kira-kira nih. Baik ya, jadi pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dalam sidang gitu ya, jadi dalam istilahnya dalam sidang PPKI pada tanggal 19.08.45 kesepakatan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi PPKI menyepakati Republik Indonesia itu menjadi 8
provinsi ya. Nah, oke sih. Apa saja provinsinya? Pertama itu ada Jawa Barat atau Jabar ya, disingkat ada Jabar. Yang kedua ada Jawa Tengah. Yang ketiga ada Jawa Timur. Yang keempat ada Sumatera. Sumatera. Yang kelima ada Borneo. Yang kelima ada Borneo. Yang keenam ada Sulawesi. Yang ketujuh ada Sunda Kecil. Sunda Kecil. Dan yang delapan ada Maluku. Oke, jadi provinsi dibagi dalam kepresidenan yang dikepalai oleh presiden, gubernur dan residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Sedangkan kedudukan kota diteruskan gitu. Jadi pilihannya yang A. Oke, yang A 8 provinsi ya. Umur Adi 6 tahun lebih muda dari Budi. Umur Doni lebih tua 2 tahun dari Budi. Jika umur mereka bertiga dijumlahkan adalah 86 tahun, berapakah umur Budi? Pilihannya A 28, B 30, C 32, D 34, E 36. Baik, kita bisa tulis umur Adi ini kan lebih muda ya, lebih muda daripada Budi gitu. Kalau lebih muda itu dikurangi ya, berarti A sama dengan B dikurangi 6. Terus clue selanjutnya, umur Doni ini 2 tahun lebih tua dari Budi. Berarti D di sini B tambah 2 ya. Udah kita jumlahin di sini. A tambah D itu kayak gini ya. A tambah D sama dengan B tambah B 2B min 6 tambah 2 min 4 ya. Oke, sekarang nah, di sini cluenya jika umur mereka bertiga dijumlahkan adalah 86 tahun. Nih ya. 86 tahun berarti A tambah D tambah B sama dengan 86. Boleh ya A tambah B tambah D atau A tambah D tambah B gitu, karena penjumlahan mau dibolak-balik itu hasilnya tetap gitu, namanya sifat komutatif istilahnya ya. A tambah D tambah B 86. Nah, A tambah D nya ini kan, A tambah D nya ini 2B dikurangi 4 gitu ya, berarti tinggal masukin aja 2B kurangi 4 tambah B sama dengan 86 tahun. 2B tambah B 3B. Min 4 ini pindah ruas ke sini. Jadi plus ya. Berarti 86 ditambah 4 berapa? 90. Sehingga B-nya sama dengan 90 bagi 3, 30 tahun ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B. Harga laptop dinaikkan 25% dari harga sebelumnya. Persentase penurunan harga agar laptop kembali semula adalah pilihannya A 20%, B 25%, C 40%, D 50%, E 70%. Oke, ini teman-teman berpikir kan harga laptop itu kan harga awal itu kan selalu 100% ya, harga amal atau harga normal ya istilahnya. Harga normal itu selalu 100%. Nah, kemudian mengalami kenaikan sebesar 25%. Berarti jadi harga naiknya 100 tambah 25 125% ya. Nah,
supaya, nah yang ditanyakan di sini persentase penurunan harga gitu, persentase penurunan harga. Awas, jawabannya bukan 25 ya gitu, nggak bisa. Misalkan harga naik 125 terus kemudian balik lagi ke 100% jadi 25% gitu, lalu teman-teman terus jawabannya 25%, itu cara yang salah ya. Jadi, tapi begini, di sini kan persentase penurunan harganya kenaikannya 25, nah turunnya 25, berarti hitungnya gini caranya, 25% dibagi dengan harga kenaikannya ini, total harga kenaikannya 125% kan, 125% dikali 100% gitu kan, dikali 100 gitu, atau 100%. Coba persen sama persen kita coret. 25 dengan 125 sama-sama dibagi 25, ini 1, ini 1, ini 5. Oke. 5 dengan 100 berapa? 20 ya, 100 bagi 5 20%. Oke. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A. Jika 7 tambah X per 7 kurangi X sama dengan X, maka nilai dari X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 adalah A-1, B0, C2, D4, E8. Oke. Ini 7 kurangi X ini pindah ruaskan aja ya, jadi pengali gitu. Berarti 7 tambah X sama dengan X kali 7 kurangi X ya. Nah ini kan namanya sifat distributif gitu. Kalau sifat distributif berarti ini kali ke sini, ini kali ke sini, juga kali ke sini gitu. Jadi 7 tambah X sama dengan X kali 7, 7X, X kali min X kuadrat. Udah, kita mainkan aja nih angka-angka ini. Kita main pindah ruas ya. Coba 7 ini pindah ruas ke sini jadi min 7 ya. Min 7. 7X ini kan positif. Pindah ruas ke sini jadi min ya kan. Ini juga sama pindah ruas gitu. Jadi dua ini semua pindah ruas. Ini pindah ruas jadi lawan gitu ya istilahnya gitu kan. Segala sesuatu yang pindah ruas itu pasti akan ketemu lawannya gitu. Positif pindah ruas jadi negatif, kali pindah ruas jadi bagi, pecahan pembilang pindah ruas jadi penyebut gitu ya. Jadi selalu kebalikannya gitu. Coba 7 ini kan pindah ruas jadi min 7, 7X pindah ruas jadi min 7 kan, berarti X ini tetap kan, dikurangi 7X. Nah X kuadrat ini pindah juga ruasnya, berarti jadi positif ya, positif gitu. Jadi X kuadrat. Coba ini kan ada sama-sama X gitu kan, X dikurangi 7X berapa? Min 6X tambah X kuadrat sama dengan min 7, atau bisa juga dibalikkan. Jadi kayak gini, X kuadrat dikurangi 6X sama dengan min 7 ya. Nah, di sini ada X kuadrat dikurangi 6X gitu. Berarti ini kita bisa ganti aja. Nah, di sini sama kan? X kuadrat min X min 6X, ini juga X kuadrat min 6X. Di sini kan diketahui X kuadrat dikurangi 6X sama dengan min 7. Nah, ini kita rubah aja. Jadi min 7 gitu kan. Min 7 tambah 9. Min 7 tambah 9 berapa? 2. Oke, selesai. Pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C. Simpel ya. 7, 8, 29, 40, 51. Pilihannya A61, B62, C63, D64, E65. Coba kita tulis ulang. 7, 8, 29, 40, 51. Berapa lagi? Oke. Kalau kita hitung polanya, 7 ke 8 tambah 1, 8 ke 29 tambah 21 ya. 21 tambah 8 29. Terus
29 ke 40 tambah 11. 40 ke 51 tambah 11. Berarti ini tambah 11 juga kan. Tapi ya kalau menurut saya kurang masuk akal. Coba kalau kita mainkan dari sini, fokus dari sini. Ini jangan mainkan. Ini kalau ngelihat polanya ke sini, kalau kita lompat ke sini nih. Kita ganti warna dulu. 7 ke 29 ini tambah 22 ya. Ini ke sini tambah 12 gitu ya. Nah, mundur 10 kan di sini bedanya gitu. Tambah 22 ini tambah 12 kan? Tambah 12 lagi. Tambah 22 ya benar. Ke sini tambah 22. Nah, tapi kan kalau metodenya lompat harusnya di sini tambah 22 dong. Kan 29 ke 51 tambah 2, 29 tambah 22 kan 9 9 tambah 2 kan 11. 3 tambah 2 5 kan 51 benar. Berarti sini 51 tambah 22 1 tambah 2 3, 5 tambah 2 7. Ini 73 harusnya ya. Nah, coba kalau kita mainkan ke sini, mainkan gini. 8 ke 40 sini tambah 32 ya. Berarti ini ke sini tambah 22. Masuk akal ya. 32 ke 22 kan kurangnya 10 gitu. Berarti 40 tambah 22 berapa? 62 ya. Oke, berarti pilihannya harusnya yang ini, yang B gitu. Pilihannya gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang menemukan pola lain gitu kan selain cara saya seperti ini, tuliskan saja di kolom komentar. Oke, jadi harusnya pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B. 8, 8, 11, 16, 14, 24, berapa lagi? Pilihannya A 1632, B 1732, C 2232, D 24, 27, E 24, 30. Kita tulis ulang saja. 8, 8, 11, 16, 14, 24. Di sini berapa? Di sini berapa? Coba kalau kita hitung 8 ke 8 sini tambah 0, tambah 3, tambah 4, kurangi 2, tambah 10. Berarti ini tambah berapa? Kurang masuk akal ya. Gitu, atau kurang berurutan, nggak beraturan polanya. Coba kalau kita lompat. 8 ini lompat ke sini. Ini tambah 3 ya. Ini kemudian ini lompat ke sini tambah 3. Nah, ini masuk akal. Ya. Ini ke sini tambah 3, ini ke sini tambah 3. Berarti ini harusnya tambah 3. 14 tambah 3 berapa? 17. Oke, jawaban 17 cuma ada di pilihan yang B ya. Kalau pas tes langsung jawab aja. Coba kita di sini latihan ya, kita latihan. Coba 8 ke 16 ini tambah 8 ya. Tambah 8 atau bisa juga boleh kayak gini. 8 ke sini kali 2. Terus 8 lagi ke sini kali 3 ya. Berarti ini ke sini kali 4 gitu. 8 kali 4 berapa? 32 ya. Oke, sama ya. Atau 8 tambah 8 juga boleh kan. Ini 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24, 24 tambah 8 32. Oke, jadi pilihannya yang B. Oke, yang B. Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dan penumpang. Tiba-tiba pimpinan Anda menelepon dan Anda kesulitan untuk mengangkat telepon. Maka sikap Anda adalah A. Marah pada orang di dekat Anda, B. Menggerutu, C. Biasa aja, D. Turun dari kendaraan umum, dan E. Bersabar. Oke, jadi kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak kita sukai gitu. Misalkan, jadi soal ini menjelaskan kondisi
yang menurut semua orang itu benci gitu kan, yang menurut semua orang, atau kondisi yang tidak diinginkan, gitu ya. Nah, soal ini gitu menjelaskan kondisi yang tidak diinginkan. Coba. Nah, tiba-tiba di sini pimpinan Anda menelepon dan Anda kesulitan untuk mengangkat telepon gitu. Maka pilihan yang paling tepat ini yang ini ya, bersabar gitu. Karena kan soal ini mengajuk ketika kondisi yang tidak diinginkan gitu. Nah, ketika menghadapi situasi atau kondisi yang tidak diinginkan, maka mau nggak mau harus bersabar gitu kan. Bersabar itu kan bukan berarti diam ya, tapi coba gitu, berusaha untuk keluar gitu, berusaha untuk keluar dari permasalahan tersebut gitu. Berarti bersabar ini poinnya 5. Coba kalau yang A, marah pada orang di dekat Anda, ini kebalikannya dari sabar ya. Ini harusnya poinnya paling kecil ini, yang A ini. Karena bisa memicu pertengkaran gitu kan. Kalau kita marah pada orang ya bisa jadi orangnya nggak diterima, akhirnya terjadilah pertengkaran. Kalau menggerutu ini cuma dari dalam hati ya, menggerutu itu tidak sampai ke arah ke menunjukkan ekspresi. Ini poinnya 2. Kalau biasa saja itu tertinggi kedua ya dari setelah bersabar gitu. Jadi ketika menghadapi kondisi yang tidak diinginkan, biasa saja ini bagus juga gitu kan. Tapi lebih bagus lagi bersabar gitu dalam menghadapi segala sesuatu. Ini berarti poinnya 4 gitu kan. Yang ini poinnya 3. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Anda diminta menggantikan rekan kerja di gudang. Sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda. Sikap Anda: A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik, B. Merasa takut, C. Bekerja seperti biasa, D. Menerima dengan berat hati, E. Menyiapkan alasan jika tidak tuntas. Baik, ini juga mengacu ketika kondisi yang tidak diinginkan oleh semua orang gitu. Jadi ini kondisi merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh semua orang. Nah, coba ketika kita atau salah satu karyawan diminta rekan kerja di gudang gitu kan, kondisinya pengap dan panas, ini kan tentu tidak disukai oleh semua orang gitu kan. Coba kita cek pilihannya. A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Nah, ini bagus ya. Jadi tidak selalu bekerja itu tidak selalu berada di tempat yang nyaman gitu. Tapi sekali-kali lah kita coba menghadapi situasi yang tidak kita sukai gitu kan, kayak pengap dan panas gitu kan. Nah, kalau kita menghadapinya dengan sebagai tantangan gitu kan, hidup, maka itu lebih bagus ya. Gitu. Jadi tidak selalu dihadapkan dengan yang nyaman aja gitu. Sekali-kali cobalah di tempat yang kumuh atau kotor atau pengap dan panas. Berarti ini tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Ini poinnya paling tinggi ya, 5. Merasa takut, kita simpan dulu. Bekerja seperti biasa, menerima dengan berat hati, menyiapkan alasan jika tidak tuntas. Kalau bekerja seperti biasa ini tertinggi kedua ya. Itu 4 poinnya. Tertinggi kedua. Ini 5, yang ini 4. Coba. Menerima dengan berat hati, merasa takut, menyiapkan alasan jika tidak tuntas. Nah, ini gak baik ya. Artinya ketika bekerja dengan
Di tempat yang pengap dan panas ini menunjukkan kalau kita itu mengeluh gitu, terlalu banyak mengeluh kalau pilihan yang E ini. Ini menunjukkan kalau kita itu terlalu banyak mengeluh gitu kan. Ini menyiapkan alasan gitu, artinya ada niat untuk protes dalam hatinya gitu, menyiapkan alasan jika tidak tuntas alasannya apa gitu kan, macem gitu kan. Berarti ini poinnya 1 ya, paling kecil nilainya. Menerima dengan berat hati, ini kan ada kata menerima gitu kan, tapi diterima dengan berat hati, ya paling tidak ini lebih baik daripada yang ini ya, menyiapkan alasan jika tidak tuntas. Ini poinnya 2, karena walaupun kita merasa tidak suka tapi kita menerima, nah bisa aja kan lama-lama pada saat kerja tersebut menjadi terbiasa gitu. Kalau merasa takut wajar ya, ini poinnya 3 gitu ya. Seperti ini penilaian poinnya. Oke. Pada saat Anda melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelpon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda: A. Segera pulang, B. Memohon maaf dan meminta izin kepada narasumber untuk pulang, C. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk, D. Pulang setelah wawancara selesai, E. Menelepon kepada kerabat untuk mengurusinya dulu. Oke. Jadi ketika sedang bekerja gitu kan, sedang bekerja, tiba-tiba di rumah Anda ada musibah gitu kan, ada musibah gitu di rumah Anda, seperti kejadian maling gitu kan dan lain sebagainya. Maka sikap Anda adalah, oke, kita coba yang A, segera pulang. Ini bagus ya gitu, tapi kita simpan dulu. Memohon maaf dan meminta izin kepada narasumber untuk pulang. Nah, ini lebih bagus daripada yang A ini, berarti ini poinnya 5 ya harusnya ya, atau paling tinggi. Coba mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. Nah, ini nggak baik ya, mengabaikan urusan rumah gitu. Lagi kerja tiba-tiba ada musibah tapi kita cuek aja, itu nggak baik gitu kan. Harusnya kan ya ketika tetangga di rumah ada musibah gitu kan, pencurian dan sebagainya, kita harus segera pulang gitu, harus cek gitu kondisinya. Tapi kita nggak boleh gitu mementingkan kesibukan kita gitu ya. Walaupun lagi sibuk tiba-tiba ada musibah, ya tetap harus pulang. Berarti ini poinnya paling kecil ya harusnya, ini 1 poinnya. Pulang setelah wawancara selesai, ini poinnya 2 ya gitu, karena setidaknya lebih baik daripada yang C ini gitu, pulang setelah wawancara selesai. Coba yang E, menelepon kepada kerabat untuk mengurusnya dulu gitu. Coba kalau yang B ini, memohon maaf dan meminta izin kepada narasumber untuk pulang. Nah, ini bagus ya, karena ketika terjadi musibah ya kita harus meminta izin gitu kan, baik itu kepada narasumber ataupun kepada pihak-pihak gitu, meminta izin kepada siapapun gitu. Berarti ini poinnya ini 5 gitu, paling tinggi ya poinnya. Yang ini poinnya 4, berarti ini poinnya 3 gitu. Kalau menelepon kepada kerabat untuk mengurusinya dulu, ya bagus juga kan, untuk mengurusinya dulu gitu. Siapapun yang ada di rumah silahkan urusi gitu, baru kita harus pulang gitu ya. Oke, jadi seperti ini penilaian poinnya. Oke.